Rob, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Jabbar. Kita pakainya cuman yang ada di dalam Islam. Itu ruqyah syar'i. Dan tujuan saya baik ingin menyembuhkan diri saya, tapi ternyata saya salah karena ketidakmampuan saya, pengetahuan saya kemana saya harus pergi. Terima kasih ya Allah, Kau datangkan orang, insya Allah mungkin yang tepat untuk diri saya dan anak-anak saya. Lepaskanlah saya dari jin yang kemarin datang, yang selalu hadir. Selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakun. Ya Allah, bawa semuanya yang ada di dada dan di perut hamba ya Allah. Waladdallin. Amin. Bismillah. Lihat itu. Lindungi saya. Lindungi saya, Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Pak Ustadz, saya baru tahu bahwa kasih sayang seorang ibu itu sangat besar ya. Jadi terjadinya ruqyah sekarang ini juga berkat dari support dari orang tua saya. Karena tadi pikir bahwa saya itu akan menyembuhkan diri saya itu seperti kedukun. Tadinya. Mau kedukun. Saya bilang ini bukan ini ruqyah. Akhirnya Mamanya nggak bolehin. Nggak bolehin tadi ini. Jadi saya bersyukur setelah diterangkan bahwa inilah dari kasih sayang seorang ibu ingin melihat anaknya sembuh dari gangguan sini. Ibu, mama nggak mau, ya, Masya Allah ya. Mamanya nggak mau, Tahira kedukun. Nggak mau lah. Alhamdulillah, bagus banget mamanya berarti itu. Ya. Sayang banget mamanya. Nah, memang nyambung sama yang Ustadz sampaikan tadi gitu ya. Ana juga pernah beberapa kali tanya sama beberapa Ustadz. Memang yang paling dikedepankan adalah soal agama tadi ya. Dan satu hal, istri Ana masih hamil, itu ada waktu itu ada beberapa Ustadz yang pernah bilang bahwa memang harus dibiasakan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Jadi ketika jangan malah dengarkan yang lain-lain gitu, malah kalau bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sampai dia menggumam sendiri baca surat. Bisa menirukan. Kayak menghafal musik, menghafal ayat Al-Quran. Ya. Masya Allah, bagus banget nih. Baca terus gitu. Nanti kalau sudah selesai putar surat. Nah, kalau misalnya memang lebih sekarang mendengarkan semua surah-surah pendek dulu ya. Jadi biar terbiasa Ustaz. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika sudah mulai bisa bicara, Ana sangat berharap bisa menghafal surah-surah yang walaupun surah pendek dulu Ustaz. Masya Allah, ini dapat pelajaran dari ibunya, ini dapat pelajaran langsung dari bapaknya. Pemirsa, kita banyak belajar nih dari dua orang istimewa di samping saya nih. Jadi memang benar bahwa tugas kita sebagai orang tua adalah membawa diri kita, pasangan kita, dari keluarga kita menuju Allah. Karena mencintai anak adalah dengan mengajaknya mengenal Allah, mencintai Allah, dan menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena anak adalah investasi kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah Trans 7. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, 2 pekan silam tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Adam Amrullah berkunjung ke kota Semarang. Kedatangan kami tidak hanya menggelar ruqyah massal, juga berbagi ilmu ruqyah. Bertempat di Masjid Al-Kausar Telkom, ratusan jamaah antusias mengikuti pelatihan ruqyah. Sunnah Nabi yang saat ini mulai dikenal banyak oleh umat Islam. Ruqyah sejatinya mengajari dan menyadarkan kita hanya Allah Azza wa Jalla tempat kita memohon pertolongan dan berlindung dari berbagai kejahatan makhluknya. Ruqyah artinya doa dan begitu mudah dilakukan. Namun, tak semua orang memiliki keyakinan yang kokoh bahwa doa-doanya akan dikabulkan Allah.
Inilah sesungguhnya misi dalam ruqyah, untuk memperkokoh tauhid kita. Setelah itu, barulah kita belajar teknik ruqyah yang mudah dan sederhana. Bacakan Quran sambil tangannya megang kepalanya. Ya, misalnya Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian tiup. Ulang berkali-kali. Ini tangannya hanya nempel. Karena Rasulullah pun begitu, nempel ada. Ada yang diusap boleh. Diusap. Terus sambil baca Quran. Ada lagi apa? Tepuk-tepuk ringan. Ingat kalau kepala, kalau kekencengan pusing. Jadi jangan kenceng-kenceng. Rasain sendiri aja kepala sendiri. Oh gini pusing nih. Biar lebih lembut lagi. Tapi kalau punggung masih oke lah, masih bisa begini-begini nih ya. Ini masih bisa kalau punggung. Ya. Terus biasanya ada reaksi mual mau muntah. Dorong dari tulang ekornya, dari perutnya, tergantung bagian yang ditepuk, dari kepalanya, ya dari pinggir kupingnya, dari lehernya, arah mulut biar dia keluar lewat muntah. Kalau nggak muntah nggak apa-apa, gelegean juga udah bagus, gitu nggak apa-apa. Ya, kalau tangan boleh ditarik ke mulut, boleh ditarik ke ujung jari, tarik, buang, terus seperti itu. Kalau tangan boleh ditarik ke mulut, boleh ditarik ke ujung jari. Tarik, buang. Terus seperti itu. Ruqyah adalah sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain mengikuti cara Rasulullah, ruqyah adalah perkara yang sifatnya eksperimentasi. Tekniknya boleh beragam sepanjang tidak mengandung unsur kesyirikan. Setelah taubat nasuha, kita bacakan Quran ke air. Ruqyah dengan menggunakan air banyak dilakukan oleh para ulama dengan merujuk cara Rasulullah mengobati orang sakit dengan membacakan doa pada air Zam-Zam. Dari hatinya, dari hati dengan niat mengusir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sambil baca Quran. Begitu pula dengan teknik tepukan di dada atau punggung, atau tepukan menyebar yang tujuannya untuk mengusir jin yang sering berpindah-pindah tempat di dalam tubuh manusia. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mengulang sedikit tentang satu tapi kita pada dulu jinnya. Proses terapi ruqyah harus diawali dengan pertaubatan, memohon ampunan Allah dari berbagai dosa, terutama dosa syirik yang menjadi sumber utama gangguan jin. Orang yang pernah berbuat syirik, misalnya dengan memiliki jimat, harus segera bertaubat dan menghancurkan barang-barang yang dianggapnya keramat. Ini baru langkah awal. Setelah itu, seberapa besar kita menyesal telah menyekutukan Allah dengan menganggap benda mati ini akan mendatangkan manfaat, rezeki, atau kesaktian. Orang yang mencari pelindung selain Allah, mereka adalah sahabat setan dan akan kekal di neraka. Nauzubillah. Ruqyah ternyata sederhana dan semua orang bisa melakukannya. Dengan membacakan surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau An-Nas, seraya menekan bagian-bagian tertentu yang dirasakan ada gangguan. Reaksinya pun sudah bisa terlihat. Selama ini skeptis ya kalau mama suka
bacain bacain air terus diminum, atau nasi, mau masak nasi dibacain tuh awalnya skeptis kayak apa sih kayak gitu, tapi setelah tadi nyoba dan alhamdulillah bener, maksudnya kayak yang selama ini mama lakuin bener gitu dan nggak skeptis lagi sih. Saya percaya di setiap diri seseorang tuh pasti ada jinnya, pasti ada ya yang mengendalikannya, dan kalau ikut ru'yah itu insya Allah, apalagi ikut ru'yah ini tuh insya Allah bisa mengendalikan diri sendiri, mengontrol diri sendiri juga sih. Orang yang mengalami gangguan jin tidak identik dengan kesurupan. Orang yang malas beribadah sesungguhnya telah dikuasai oleh setan. Ada ayat suci Al-Quran, maksudnya kayak didengarin bukan membaca sendiri, itu kadang ngantuk sih gitu. Kalau males sih nggak ada, cuman kayak nanti-nanti bisa mengendalikan emosi ya, itu yang paling penting. Soalnya terkadang emosi kan nggak cuman marah, kadang pasti nangis atau senang yang berlebihan, itu pengen bisa mengontrol itu aja sih sebenarnya. Dalam terapi ruqyah, setiap pasien harus menulis gangguan yang dialaminya dan melacak sendiri dari mana sumbernya. Apakah karena perilaku syirik yang dilakukannya, misal pernah pergi ke dukun, atau mungkin karena emosi negatif seperti marah, sombong, atau iri dengki. Dengan penuh menyesal, seraya menangis, ucapkan. Kita bacakan ayat kursi. Kalau nggak hafal, baca Al-Fatihah lagi boleh. Setelah mendeteksi sumbernya, biasanya akan lebih mudah diterapi. Reaksi setiap orang bisa berbeda, namun supaya tidak mudah kesurupan, kita harus berlatih menjaga kesadaran dan tidak membiarkan emosi kita labil, kemudian melawan ketika jin berusaha mengambil alih pikiran dengan memohon pertolongan Allah. Orang yang berada dalam kendali jin, tatap matanya biasanya berubah, otot-ototnya terlihat kaku, gerakan tubuhnya tak terkendali. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Pala ya? Pala? Relax. Ikuti saya. Jini memalu sih. Ayolah. Yuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Saya mau bantu anak ini. Kamu jangan di sini. Jangan di sini. Ya, jangan di sini ya. Jangan di sini. Ketika Ustadz Adam melantunkan azan di telinganya, bangsa jin yang berada dalam tubuh pemuda ini mulai bereaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini jin kafir berarti ya. Ya, ini enggak mau kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu, baca. Baca syarat tuh. Baca syarat Mas. Jin kafir ketika diajak bertaubat dan membaca syahadat biasanya menolak dengan keras. Tak ada cara lain kecuali mengingatkannya dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Ustadz Adam pun menekan beberapa titik aliran darahnya untuk melacak persembunyian jin. Orang yang sudah dikuasai jin tak sanggup minum air yang sudah diruqyah. Hubungan jinnya dan dukunnya putus. Bismillah. Hubungan jinnya dengan dukun-dukunnya putus. Itu enggak jelas baca syahadatnya. Jadi misalnya kayak tadi, Asyhadu anna Muhammad. Nah itu disuruh jelasin, disuruh menjelaskan lagi ucapannya, nggak mau. Itu ciri-cirinya jinnya
Bohong, jin kafir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa masuk jin kafir? Berarti ada sesuatu yang salah. Saya nggak tahu apa, nggak mau menebak-nebak. Tapi kita bisa mendiagnosa. Ada jimat-jimat nggak tahu ya, ibadahnya gimana sehari-hari kepada Allah. Emosinya gimana, kesombongannya gimana, itu semua. Israf, ikhlas. Israf, ikhlas, israf. Katanya mari. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatna. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak akan tak izinkan kamu di tubuh anakku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Jabbar. Ya Allah, jadikan laki-laki sejati yang terbebas dari setan, ya Allah. Jadikan dia imam di keluarga kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, sembuhkan dari semua penyakitnya, penyakit hati, penyakit ruh, dan semua gangguan, ya Allah. Aku bersaksi, ya Allah, anakku dia hafal 5 juz, ya Allah. Sekarang hilang entah kemana, ya Allah. Kembalikan hafalannya lagi, ya Allah. Jadikan dia imam kami, ya Allah. Engkau tahu kami 4 perempuan semua, hanya dia, ya Allah, orang kelima yang laki-laki dalam keluarga kami, ya Allah. Kami butuh pelindung di dunia ini, ya Allah. Jadikan dia pelindung kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan ini anak yang solih, ya Allah, seperti dulu, ya Allah. Yang hafal bahasa Arabnya bagus, yang hafalan hadisnya bagus seperti dulu lagi. Ya Rahman, ya Rahim. Ayo sayang. Yuk, yuk sayang. Rumah pengen riak syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk, yuk, syahadat dulu. Yuk, harus dibedakan mana yang ifrit. Ya. Yuk, yuk bersikap seperti seorang imam. Ini teman kita semuanya. Ya. Wah, sayang sama Rima terbang ke sini lu. Loncat rumah lu. Ya. Nih. Dan pada saat itu memang saya melihat tanda-tanda jinnya dan emosi sudah nempel, sudah menyatu. Makanya waktu itu perlu dilakukan teknik pemisahan. Pisahkan antara jin dan manusianya. Manusianya harus sadar bahwa yang nggak mau sholat itu bukan manusianya, tapi jinnya. Yang kasar sama orang tua itu bukan manusianya, tapi si jinnya. Yang nggak mau baca Quran itu bukan manusianya, tapi jinnya. Setelah sadar, terpisah, dan si manusianya melakukan tobat, ini makin jauh pisahnya. Nah, ini mudah sekali untuk diruqyah. Ya Allah, hamba bertobat, ya Allah, dari semua kesyirikan, dari semua pembangkangan, yang pernah hamba lakukan. Hamba bertobat kepadamu. Istighfar, astagfirullah. Silakan ulang sampai nangis. Lepasin setannya. Lepasin setan, lepasin terus, tobat. Ya Allah, angkat, ya Allah. Angkat, ya Allah. Pemuda ini tengah berjuang untuk melawan bangsa jin yang telah menguasainya. Dan ketika sisi manusiawi pemuda ini mulai kuat, maka lebih mudah untuk mengusir jin zolim dari tubuhnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u illa bi'izni. Qul huwallahu ahad.
Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, kumpulkan semua dunia di perut Allah. Ya Allah, ya Allah. 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 Faktor ibu sangat penting karena ridha Allah ma'a ridho walidai. Keridoan orang tua bersama keridoan Allah. Apalagi di saat ya kemarin pada saat gangguan, ibunya menangis mendoakan anaknya. Ibunya memanggil anaknya, sisi manusianya, sisi yang soleh, yang hafal Quran, yang jadi imam di keluarga, itu dipanggil. Akhirnya sisi kemanusiaannya muncul. Kemudian didoakan oleh orang tuanya ke Allah. Insya Allah Allah mengabulkan dan akhirnya mudah sekali dikeluarkan jinnya waktu itu. Dalam terapi ruqyah, pasien harus dilatih untuk mampu mengendalikan dirinya. Setelah mendeteksi gangguan dan sumbernya, pasien dilatih mengusirnya sendiri gangguan jin yang dialaminya. Rugi kalian kalau terus berbuat zalim. Jangan kau berteman dengan Tuhan. Muhammad. Orang yang mengalami gangguan jin atau sihir harus berusaha introspeksi diri. Dosa apa yang telah dilakukannya hingga benteng pertahanan dirinya lemah. Namun, tidak semua musibah ini bersumber dari dosa. Allah telah menguji kesabaran dan keimanan kita untuk menaikkan derajat kita. Ruqyah merupakan salah satu ikhtiar untuk menjemput kesembuhan dari Allah. Yakinlah Allah mendengar doa-doa kita. Jika kesembuhan belum kunjung datang, ingatlah dengan sabda Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Karena itulah bersabarlah dalam terapi ruqyah. Jika satu kali ruqyah tidak bereaksi apapun, ada kemungkinan tidak ada gangguan dalam dirinya. Atau ruqyah membutuhkan waktu yang lebih lama, seperti yang dialami Vivi. Sebelumnya, gadis ini pernah melakukan terapi ruqyah tapi tidak ada reaksi apapun. Baru setelah mengikuti ruqyah massal, Vivi merasakan kesakitan. Ya masyaallah jin, tugas kita sama. Ayo ikuti. Peserta pelatihan yang mengalami gangguan jin biasanya bereaksi ketika didekati Ustadz Adam. Bila Allahu Akbar. Semua yang bikin panas dicabut Allah. Allah Akbar. Semua yang mengganggu di sini dicabut oleh Allah. Saya dengar semua yang bapak-bapak yang ngaji, semua ustadz-ustadz yang ngaji, semua saya dengar. Cuman saya diperintah untuk bilang astagfirullah, kalimat syahadat dan segala macamnya sama sekali hanya di mulut aja, nggak bisa sama sekali saya keluar. Yang saya dengar cuma berdengung, sama ada lelaki yang teriak. Ruqyah tak bisa dilakukan sekali. Vivi kembali menjalani terapi ruqyah di Masjid Al-Furqon, Semarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Menembus kupingnya ya Allah. Reaksi yang dialami Vivi belum berubah. Jin yang merasukinya tak mau didakwahi. Umat Islam mau? Gak mau? Masih gak mau? Oke, dengerin ini. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang menentang Allah, menentang Rasulnya, melanggar syariatnya, Allah masukkan ke dalam neraka. Ya Allah, perlihatkan kepada jin ini kalau dia masuk Islam, tempat yang kau sediakan ya Allah. Ya Allah, kalau dia masuk Islam ya Allah, perlihatkan 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 kepada dia ya Allah. Lihat, lihat. Jangan nangis terus, lihat. Jinnya harus lihat. Perlihatkan ya Allah. Allahumma alimna rasulullah wa aizna min syururi anfusina. Kamu mau ke sana? Mau? Nah, dingin. Kamu senang? Kalau nggak masuk Islam, ke sini tempatnya nih. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Mau ke sini? Mau ke sini apa yang tadi? Yang tadi, yang dingin.
Siap masuk Islam? Ya, baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, berikan rahmatmu untuk jin ini ya Allah. Liyadzuqul azab, liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana azizan hakima. Mau dibakar di api neraka? Mau? Supaya selamat mau nggak? Mau? Supaya nggak dibakar di api neraka? Mau? Mau? Masuk Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Tunjukkan kepada dia. Siapa jahat? Keberhasilan ruqyah lebih banyak bergantung pada diri pasien. Ia harus siap merubah dirinya sendiri, membersihkan hatinya, dan istiqomah dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Min syarri ma khalaq. Tarik ya Allah, keluar ya Allah. Tarik ya Allah, 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 tarik ya Allah. Tarik ya Allah, tarik ya Allah, tarik ya Allah, tarik ya Allah. Tarik ya Allah, 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 tarik ya Allah. Tarik keluar ya Allah, tarik keluar ya Allah. Jin yang ditarik, yang diikat tadi tarik ya Allah. Ya Allah, tarik keluar semua jin yang diikat tadi ya Allah. Semua jin yang di lehernya ya Allah. Tarik ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Jadi mudah. Yang di leher ketarik jadi mudah. Tarik Bu, Bu. Boleh ditarik Bu. Saya Pas telinga ya, telinga yang dipegang terus, telinga yang dipegang terus kan. Saya ngerasa kenapa saya harus singkirin tangan mereka. Saya nggak ngerti kenapa. Rasa panas sekali, panas banget. Terus sekarang rasanya agak lega. Di telinga itu kayak nggak ada filter gitu loh. Mungkin saja setelah diruqyah, jin yang berada dalam tubuhnya keluar. Namun, setan tak akan membiarkan manusia berada dalam jalan yang lurus. Setan akan terus mengganggunya. Saya rasa dulu pernah, waktu SMA saya pernah meminta sama istilahnya ustadz lah, untuk kenapa saya seperti ini. Terus si ustadz bilang, kamu itu ada keturunan, seperti dari nenek itu ada keturunan. Terus saya bilang sama papa, gimana, saya harus bagaimana? Terus si ustadz itu bilang, nggak tahu orang pintar gitu, bilang ini untuk membawa wibawa. Jadi khodamu ini untuk wibawa, kewibawaan kamu, untuk pekerjaan dan segala macam. Tapi hanya satu kamu untuk menikah itu lama katanya. Yang tidak sekuat kamu nggak bakalan bisa nikahin kamu. Itu kata-kata orang itu gitu kan. Terus saya takut juga. Tapi saat itu kan saya SMA. Nah karena saya SMA, bohong itu mitos dan segala macam, saya nggak percaya. Sampai sekarang ini saya belum menikah. Rasa was-was, takut, terus curiga, negatif thinking, ya gagal, ya udah ditinggal aja gitu. Ini kan saya udah pengen menikah tahun ini. Saya pengen, kenapa saya was-was terus dengan pasangan saya, nggak percaya terus. Apakah ini ada hubungannya sama yang bawa saya, maksudnya khodam saya atau gimana. Tapi saya sendiri juga nggak yakin kalau saya punya khodam atau segala macamnya. Ya pokoknya Allahualam, saya pengen sembuh di sini. kalau pusing ya kemungkinan kalau dia bertempat di kepala. Ustadz Adam berusaha mengajak peserta ruqyah untuk bisa menterapi dirinya sendiri. Cukup menempelkan tangan ke bagian tubuh yang sakit seraya membaca ayat suci Al-Quran. Ya mati. Turun ke mulut. Terus. Bisa menghadap area yang terus pegang kepalanya. Si A kena gangguan jin, si B kena gangguan jin, si C kena gangguan jin. Ini sumbernya bisa jadi beda. Si A kena gangguan jin mungkin karena emosinya, sering marah. Pintu kebuka, setannya masuk. Si B mungkin dia nggak pernah melakukan kesyirikan, nggak pernah ngelmu, tapi turunan orang sakti bisa. Sedangkan si C, dia belajar ilmu kanuragan. Nah, semuanya kena gangguan jin, tapi semua akarnya berbeda. Dan akar yang berbeda ini butuh penanganan yang berbeda juga. Kadang peserta yang mengikuti pelatihan ruqyah lebih suka langsung diruqyah. Padahal
Ustadz Adam biasa mengajak pasiennya untuk mendeteksi sumber gangguan dan meruqyahnya sendiri. Sekarang saya baru tahu bahwa yang saya lakukan ini syirik. Ya Allah, Engkau maha baik. Engkau maha pengampun. Ampuni saya ya Allah atas semua kesyirikan yang saya pernah lakukan. Saya nggak sengaja ya Allah. Dan saya menyesal. Ya. Hah? Bahasa Indonesia bisa? Kamu jadi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Masuk kamu di mana tempatnya? Malah. Dan, ya. Jadi supaya nggak salah di mata Allah, saya ajak bertobat ya. Ya. Kamu bisa ajak suruh teman-teman kamu juga ya. Kamu bilang ya, ajak teman-temannya masuk Islam. Ikuti saya. Wahai seluruh jin yang ada di tubuh ibu ini, mari semua kita bertobat kepada Allah. Sumber gangguan jin yang dialami ibu ini berawal dari ilmu kanuragan yang digelutinya semasa muda. Udah 3 kali, cuman ya maksudnya yang dulu-dulu udah 3 kali. Aku datang ke kayak gitu, tempat-tempat paranormal gitu, suka dikasih minum. Akhirnya ditanam macam-macam, kayak batu, kayak model intan gitu, terus diminumin air, dikasih rapalan, terus dimasukin di air, terus diminum kayak gitu. Kayak sombong gitu loh. Kayak aku santai-santai aja, nanti uang datang sendiri kayak gitu. Terus kalau ada orang yang ngeliriknya nggak enak, cuman kuliatin aja kayak mundur gitu orangnya, kayak gitu. Sombong lah Pak. Namun, ilmu syirik inilah yang telah menjerumuskannya pada kesesatan. Setiap kali mendengar azan dan ayat suci Al-Quran, tubuhnya bereaksi secara hebat. Waktu aku dengar azan, itu panas. Itu setiap azan subuh kepanasan sendiri. Mau wudhu itu salah-salah terus. Ternyata kayak gitu menyesatkan, nah, sadarnya baru ke situ. Sebenarnya dia tuh juga capek di badan saya gitu, capek. Karena kan saya sholat juga gitu loh. Ngaji kan panas dia Pak, capek dia. Cuman dia nggak tahu cara keluarnya. Semua yang di jari, yang sudah masuk Islam. Jin kanuragan keluar. Ini masih ada jin kanuragan yang jagoan laki-lakinya. Ini jin laki-laki. Jangan marah-marah ya. Atau yang di tangan kalau dia udah mau keluar gini, pegang tangannya. Ya Allah, tarik keluar jin yang ada di tangan saya ya Allah. Dorong ini. Bismillah, Allahu Akbar, lepas. Ya keluar, yang di ujung jari keluar. Terus ulang-ulang. Keluar. Jadi dua bisa. Keluar. Terus. Keluar. Jangan pakai emosi, tenang aja. Allah yang ngeluarin, bukan kita kok. Kita nggak perlu pakai tenaga keras, ya. Ini aja. Santai. Mendiagnosa sumber gangguan yang dialami pasien begitu penting dalam ruqyah, hingga pasien cepat menyadari jalan sesat yang pernah ditempuhnya, kemudian beristighfar memohon ampunan Allah. Supaya cepat sembuh, yang pertama adalah segera datangkan haknya Allah. Misalnya syirik, ya, pernah berbuat syirik, dia harus tobat sempurna. Itu dia. Jadi jangan tanyakan berapa cepat keluar, tapi justru tanyakan ke hatinya, sudahkah saya tobat sempurna? Sudahkah saya melakukan kafaroh perbuatan dosa-dosa saya? Amal soleh apa yang sudah dilakukan untuk menutup kesalahan-kesalahan yang dulu? Sejauh mana keyakinannya sama Allah? Setelah itu gampang sekali, tinggal didakwahi. Biasanya cepat sekali keluarnya itu. Mungkin ada orang yang tidak pernah berbuat syirik, selalu menjaga ibadahnya, namun Allah mentakdirkannya terkena gangguan jin atau sihir. Orang yang beriman selalu berbaik sangka dengan takdir Allah. Dan ingatlah dengan sabda Nabi, 3 doa yang diijabah tidak ada keraguan padanya. Doa orang yang dizolimi, doa orang yang sedang bepergian, dan doa orang tua terhadap anaknya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
Banyak hadis yang menyatakan tidak ada hijab atau penghalang antara Allah dan doa orang yang dizolimi. Orang yang mendapat serangan sihir atau gangguan jin adalah orang yang dizolimi. Karena itu, jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah. Ya, saya berani. Orang yang mengalami gangguan jin akan selalu berusaha menghindar. Bangsa jin akan membisikannya untuk menjauh dari ruqyah. Gadis yang bernama Dede ini selalu berusaha melawan bisikan goib dengan ruqyah. Meskipun hingga kini ia belum mendapat kesembuhan. Bismillah, hatinya diisi hidayah oleh Allah, diisi taufik oleh Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Air ruqyah merupakan racun bagi bangsa jin yang zolim. Dan air yang dibacakan ayat suci Al-Quran membawa berkah bagi tubuh. Hingga tubuh yang awalnya mengalami ketidakseimbangan akibat gangguan jin kembali normal. Yang kafir, yang mau jahat, keluar segera. Minum, bismillah. Pegang tangannya pelan-pelan. Pegang botolnya, pegang. Ini saya baca dulu. La haula. La haula. Ayat-ayat dalam surat As-Saffat ini biasa dibacakan peruqyah untuk mengusir bangsa jin dengan memohon kepada Allah menghadirkan para malaikatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Illa ma jaltahu salah. Cabut yang menghalanginya. Bismillah. Bismillah. Allah. Cabut ya Allah. Ya Allah. Allah akan temukan total pada saat yang Allah kehendaki. Dalam setiap doa kita harus memurnikan tauhid kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, karena ini adalah hak Allah. Dan jika hak Allah ini tidak dipenuhi oleh kita, mana mungkin Allah mengabulkan doa orang yang masih bergelimang dengan kesyirikan.